Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam sukacita Tuhan. Baiklah, pada pagi hari ini biarlah setiap kita merenungkan betapa banyak hal yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Penyertaannya, pertolongannya, kasihnya nyata sempurna dalam hidup kita. Oleh sebab itu biarlah pada pagi hari ini kita naikkan syukur kita, pujian kita yang terbaik bagi Dia. Untuk itu, untuk kita awali ibadah kita pada pagi hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang sudah memelihara kami sepanjang malam istirahat kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh dibangunkan di hari yang baru, nafas kehidupan kami di hari yang baru ini Tuhan. Kami mau awali dengan memuji dan menyembah Engkau, menaikkan syukur kami kepadamu melalui puji-pujian kami. Mari bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan, Kau kami tinggikan. Mari berfirman di tengah-tengah kami Tuhan, firman-Mu yang hidup itu melawat kami, menolong kami, untuk kami mengikut Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawatan-Mu kami rindukan atas setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang rindu mempersembahkan syukur kita bagi Tuhan. Bersama saya kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Kita hidup hanya oleh karena anugerah-Nya. Mari kita pujikan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Oleh anugerah-Mu Tuhan, mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku,
satukan hati kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami rindu Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Kami rindu firman-Mu sungguh-sungguh menyalurkan kekuatan baru bagi kami di pagi hari ini, atau di waktu lain ada orang yang mengikuti tautan ini. Berkatilah pemberitaan firman ini. Firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Kami percaya kami diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Ya, kita langsung baca firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Allah. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar, Tuhan Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, dari nats ini saya munculkan tema makin tua harus makin kokoh. Seringkali makin tua memang makin merosot ya, makin banyak keluhan. Beberapa orang mungkin makin tidak melakukan aktivitas yang penuh dengan kegairahan, seolah-olah kehidupan hanya menunggu menghabiskan umur saja gitu. Bagi beberapa orang demikian. Tetapi bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, tadi dijanjikan beroleh kekuatan yang baru. Berarti Bapak Ibu, kekuatan yang ada pada kita bukan semata-mata yang diproduksi oleh diri kita, tapi sesuatu yang kita peroleh. Ini beda ya, yang kita usahakan ada juga kekuatan, entah itu kekuatan fisik, kekuatan batin, yang kita usahakan juga ada. Kita memompa semangat kita tentunya, misalnya mendatangkan kekuatan juga. Tetapi yang ini dikatakan memperoleh, berarti menerima, saudaraku. Inilah rahasia orang beriman. Maka sekalipun dia makin tua, artinya makin sepuh umurnya, dia tidak makin merosot, makin kokoh, saudaraku. Secara khusus renungan pagi ini saya berbicara kepada kawan-kawan saudara yang sudah umurnya mulai senior, tapi juga sebenarnya kepada semua kalangan, karena pada waktunya juga bergiliran semua orang akan meningkat umurnya dan menuju usia senior juga, akan menuju masa tua juga, saudaraku. Nah, mengalami renewal, saudaraku, berbeda dengan tubuh kita yang memang secara alamiah makin umur, makin waktu ke depan makin merosot, mungkin juga disertai makin banyak tambahan penyakit atau penderitaan beban di dalam tubuh kita ini. Tidaklah demikian dengan manusia batiniah kita. Dia bisa mengalami renewal, pembaharuan, suatu penguatan hari demi hari. Dia tidak harus makin merosot seperti tubuh yang makin merosot makin tua renta itu. Tubuh makin tua, tapi sebenarnya dalam ketuaan tubuh kita mengalami pembaharuan. Bahkan nanti kita ketika meninggal akan memasuki dimensi kehidupan baru. Di sana tidak ada lagi umur. Badan kita tinggalkan atau casing kita di bumi ini. Di sana kita dengan roh jiwa kita sampai kelak diperlengkapi lagi dengan tubuh kemuliaan, tubuh sorgawi, dan itu tidak kenal umur, saudaraku. Tidak ada lagi makin tua di sana dalam pengertian seperti di dunia ini, dan tidak ada kematian bahkan ya. Nah, saudara, nanti di perjanjian baru Rasul Paulus itu
menulis demikian. 2 Korintus pasal 4 ayat 16, coba kita baca ini. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ini kami ini orang beriman ini, aku dan kawan-kawanku gitu kira-kira Paulus itu. Kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, itu berarti badan kita makin tua. Namun manusia batiniah kami dibaharui sehari ke sehari. Jadi ada suatu pembalikan ya. Badan makin merosot tapi batinnya makin kuat, makin kokoh, makin wah gitu ya, makin mantap gitu ya. Itu yang harus terjadi. Sebab nanti juga dampaknya kepada kehidupan kita dalam tubuh ini juga, walaupun merosot tapi tidak mengeluh misalnya. Walaupun tidak bisa lagi melakukan banyak hal, tapi kita tidak lagi menjadi seorang yang pesimis misalnya. Karena ada pembaharuan di dalam dan kekuatan baru, kekuatan batinnya itu mengatasi bahkan kelumpuhan secara fisik kita, saudaraku. Oleh karena itu tidak usah fokus kepada badan kita ini. Bahkan sebetulnya ya silakan ya, di market ada banyak produk-produk anti-aging ya, misalnya anti-aging ya, mulai daripada tabir surya katanya untuk kulit muka kita ini ya, dan lain-lain produk-produknya ya oke-oke aja. Tetapi jika saudara intens sebetulnya berjalan bersama dengan Tuhan tadi, menanti-nantikan Tuhan artinya selalu menginginkan Tuhan, maka kita itu bukannya makin merosot, sebetulnya wajah kita makin keriput, makin memancarkan kemuliaan, bukan sesuatu yang patut ditakutkan. Rambut kita makin putih, sebetulnya kita tidak perlu makin cemas. Tidak perlu kita merasa, aduh saya sudah tua, saya tidak lagi sekuat yang dulu. Sebetulnya putihnya rambut itu juga bagian daripada yang patut kita tampilkan sebagai sebuah kematangan, saudaraku. Bukan sesuatu yang harus ditutupi. Ya, saya tidak anti juga orang menyemir rambut, tapi maksud saya bagaimanapun kita, harusnya kita bersyukur dengan ketuaan kita, keriput wajah kita, keriput di kening kita. Jangan itu menjadi kita lemah, jadi kita malu, kita minder. Jangan, kita kuat, saudaraku. Bahkan sebetulnya tetap aja kita melakukan aktivitas kita sebagaimana biasa pada batas mampunya kita. Saya selalu men-challenge orang-orang tua, ya betul dalam keadaan sakit anak-anak harus merawat mereka sedemikian rupa, mungkin juga mengantar makanan ke tempat tidur. Tapi dalam keadaan yang lebih baik, sebisa mungkin bergerak Bapak Ibu. Daripada menyuruh cucu ambilkan air minum gitu, kalau masih bisa ambil sendiri. Kalau masih bisa lakukan sesuatu sendiri, gosok gigi sendiri, mandi sendiri selagi bisa. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa kita tidak lemah, kita kokoh dengan ketuaan umur kita itu, saudaraku. Apa yang membuat banyak orang merosot di usia tuanya? Kehabisan energi. Energi di sini bukan hanya sekedar tenaga, tapi spirit ya, semangat. Kenapa kehabisan? Karena tidak punya spirit, tidak punya sumber yang mengaliri kekuatan. Tidak punya sumber, hanya yang berasal dari dalam ya, makin habis, terkuras. Tidak menerima dari luar tadi, yang dari Tuhan. Jadi padahal setiap hari kita berhadapan dengan hal-hal yang mungkin membuat kita lelah, membuat kita down, membuat kita lemah gitu ya. Maka kita mutlak menerima suatu supply kekuatan yang baru, kekuatan ilahi, kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan itu membuat kita bersemangat menjalani hidup. Termasuk kita tetap doing mission pada usia berapapun kita. Jadi usia tua memang seringkali identik dengan pensiun. Pensiun bukan berarti berhenti melakukan aktivitas, bukan berarti berhenti melakukan ibadah, bukan berarti berhenti melakukan misi, bukan berarti berhenti melakukan kebaikan. Sebisa mungkin lakukan, karena ada dorongan dari dalam, ada sumber yang memberikan kekuatan baru bagi kita. Amsal pasal 18 ayat 14 bunyinya demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Nah, siapa orang bersemangat itu? Yang menerima kekuatan dari Tuhan. Bersemangat dia, sehingga dia dapat menanggung penderitaannya, beban yang harus dihadapinya,
persoalan yang dihadapinya. Sebab makin tua makin banyak persoalan, saudaraku. Jangan dikira makin tua itu makin tidak ada persoalan, enggak. Maka butuh kita kekuatan Tuhan. Sehingga kita menjalani usia senior kita dengan kokoh, dengan mantap, dengan segar, dengan sukacita. Makin tua makin kokoh, makin tua makin mantap, saudaraku. Tuhan yang memulihkan. Jadi kekuatan itu ada rahasianya pada koneksi kita dengan Tuhan. Pertalian kita dengan Tuhan. Terhubungnya kita dengan Tuhan. Atau Yesus mengatakan itu, aku pokok anggur, kamu carangnya. Kalau carang atau rantingnya itu tersambung dengan pokoknya, ada aliran kehidupan kepadanya. Sehingga dia bisa menghasilkan buah gitu. Bisa menghasilkan daun, menghasilkan buah. Karena apa? Tersambung dengan sumber. Dan sumber kekuatan ilahi itu yang paling kita perlukan, saudaraku. Saya mengajak kita membaca ayat terakhir yang menjadi renungan kita pagi hari ini, Bapak Ibu. Saya ambil dari Yohanes pasal 7 ayat 38 sampai 39, 2 ayat. Demikian bunyinya. Barang siapa percaya kepada aku. Saya mau tanya saudara, apakah saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Amin. Nah, barang siapa percaya kepada aku, katanya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya, dari poros hidupnya, dari pusat hidupnya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Kenapa? Karena dia berada di dalam Tuhan. Ayat 39 menjelaskan itu. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan pada waktu itu. Sekarang tentu sudah. Jadi rahasia kuat ternyata, saudaraku, dijawab oleh ayat ini. Bukan sekedar seperti menanti-nantikan Tuhan itu di pihak luar lalu kita nanti-nantikan gitu. Tapi rupanya Tuhan yang kita nanti-nantikan itu ada di dalam kita. Roh Kudus. Sehingga mengalir aliran air hidup. Seminggu lalu saya mengajar mahasiswa saya bilang, kalau seorang dipenuhi Roh Kudus, tidak mengeluh. Kalau seorang dipenuhi Roh Kudus, tidak frustrasi. Kalau seorang dipenuhi Roh Kudus, pasti ada perubahan. Termasuk tadi dari mengeluh berubah menjadi bersyukur. Dari putus asa berubah menjadi optimis gitu. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Terutama di dalam ketuaan kita, kita sangat membutuhkan Dia karena kita sudah banyak kelemahan, banyak handicap yang membuat kita seolah-olah tidak berdaya. Tapi ada sumber ekstra. Jika Roh Kudus ada di dalam kita, kekuatan itu pasti ada. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu, kebetulan di sini ada gelas, misalnya di sini ini isinya air Bapak Ibu. Air bening, air mineral gitu ya. Lalu kalau saya masukkan ke dalam gula beberapa sendok gitu, pasti ada perubahan kan di dalam. Berubah rasanya. Sekarang saya masukkan lagi cairan teh warna merah. Saya masukkan, tetesin. Berubah kan? Terjadi perubahan warna. Jadi kira-kira sedemikian itu Bapak Ibu. Kalau betul Roh Kudus ada pada kita, pasti ada dampak yang akan nyata. Aliran-aliran dari hatinya keluar itu, memancar keluar. Dalam bentuk perkataan, dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk pujian, dalam bentuk pengagungan, dalam bentuk gerak, dalam bentuk tarian, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk pemberian, dalam bentuk doa, dalam bentuk apa saja. Karena ada di dalam. Enggak mungkin Roh Kudus itu masuk di dalam seseorang lalu tidak ada efek apapun. Tidak ada perubahan hidup, tidak ada kekuatan, enggak mungkin itu. Sama seperti kalau saya tetesi gula, pasti ada perubahan di dalam air ini. Kalau saya tetesi teh atau kopi, sesuai dengan yang saya teteskan itu akan terjadi perubahan di dalam rasa air putih ini. Demikianlah kita Bapak Ibu, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita menjadi orang yang kuat. Umur tidak menjadi kendala, makin tua bahkan makin mantap.
Tubuh boleh keriput wajahnya, tapi di dalam memancar kemuliaan Tuhan, kekuatan yang sungguh luar biasa. Tuhan memberkati saudara. Semoga kita semua kaum usia senior tetap semangat menjalani hidup, sampai mengakhiri hidup tetap dalam keadaan semangat. Sukses bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur, biarlah tema ini makin tua harus makin kokoh. Itulah semangat kami, itulah yang ingin kami capai dalam hidup kami. Rahasianya adalah ketika kami menanti-nantikan Tuhan, dan ketika kami sadari kalau Roh Kudus itu ada di dalam kami, maka pastilah kami menjadi kuat. Sekalipun manusia batinia lahiriah kami merosot, tapi manusia batinia kami tetap kuat, semakin dibaharui, semakin kokoh, semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk segenap firman-Mu. Pastilah itu mengerjakan yang terbaik bagi hidup kami. Bapa Sorgawi, kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Sebelumnya kami memohon Engkau sertai kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ke depan ini. Tiap hari menjadi hari penuh berkat, hari penuh sukacita, hari penuh dengan ucapan syukur. Dan akhirnya kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu siapkan bejana hati kita semuanya. Kita terima berkatnya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, maka penuhlah engkau dengan damai sejahtera. Tuhan memberkatimu dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Salam bagi kita.